Cemilan itu pencuri. Jahat kalau sedang mencuri. Sehingga dalam satu seminar ada orang yang tanya, jadi Pak Pur tidak pernah makan cemilan? Sering. Nah kok disebut pencuri? Karena cemilannya tidak sedang mencuri saya. Nah, pada kesempatan ini saya mau menjelaskan bagaimana cara mengelola makan cemilan sehingga tidak mencuri dan merugikan kesehatan atau penampilan Anda. Karena apa? Karena sebetulnya pencuri pun kan manusia. Dia jahat waktu mencuri, tapi mungkin sangat baik pada anak dan istri. Demikian juga cemilan. Cemilan itu ada baiknya karena menyebabkan orang rileks, menyebabkan hati senang. Apalagi kalau sambil nonton TV atau nonton pertandingan atau ngobrol bersama teman. Sangat berguna cemilan. Tetapi ketika cemilan itu berfungsi sebagai pencuri kesehatan Anda, pencuri penurunan berat badan Anda, pencuri diabetes Anda, pencuri penampilan Anda, maka cemilan itu menjadi tidak baik. Untuk itu, mari kita mulai dari fungsi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita, khususnya ketika mengandung karbohidrat di mulut, itu sudah ada feedback karena karbohidrat sudah diubah jadi gula dan memberikan feedback kepada pankreas untuk segera memproduksi insulin. Tentu saja pankreas tidak tahu berapa banyak yang akan dimakan karena masih akan datang. Feedbacknya hanya mengatakan bahwa hati-hati ada gula masuk. Pankreas segera memproduksi insulin, akibatnya insulin jadi meningkat. Insulin di dalam darah menjadi tinggi. Nah, pada saat insulin tinggi, pembakaran lemak menjadi gula. Itu tidak terjadi. Dihambat. Tubuh kita itu mendapatkan energi dari gula. Bisa gula dari yang kita makan, karbohidrat. Bisa juga gula yang dihasilkan oleh pembakaran lemak. Jadi kalau tubuh kita itu mengandung lemak, maka ketika tidak ada gula di dalam darah, lemak akan dibakar menjadi gula darah. Gula yang dihasilkan oleh pembakaran lemak kualitasnya lebih baik untuk otak, karena itu energi yang sangat efektif untuk otak, lebih baik untuk jantung karena menyebabkan elektrolit jantung lebih baik. Oleh karena itu pada orang yang berpuasa, asalkan dia masih punya lemak, dia tidak akan lesu. Kenapa? Karena energinya masih ada yang berasal dari lemak yang dibakar menjadi gula. Maka pada orang yang puasa, dia tetap aktif, dia tidak lesu, dan pikiran lebih terang, lebih bening, karena energi yang dihasilkan oleh lemak yang dibakar jadi gula ini bagi pikiran sangat efektif. Bahkan banyak pengalaman orang-orang yang melakukan puasa, tidurnya jadi sedikit. Tetapi ketika tidur, dia lebih pulas. Itulah manfaat gula yang dihasilkan oleh lemak tubuh. Nah, kita kembali lagi. Tadi ketika kita makan, pankreas tidak tahu berapa banyak makanan yang akan masuk. Tetapi pankreas segera berjaga-jaga dan memproduksi insulin. Akibatnya insulin di dalam tubuh menjadi spike, menjadi melonjak. Dan kadar insulin dalam darah menjadi tinggi untuk siap-siap seperti penjaga gawang yang siap-siap kalau ada gula yang masuk dan menyebabkan kelebihan gula darah segera disimpan menjadi lemak. Jadi bukannya malah mengurangi lemak,
tapi akan menyimpannya menjadi lemak. Nah, disinilah jeleknya cemilan. Cemilan itu tidak bikin kenyang dan didesain oleh si pembuat cemilan untuk dimakan berulang-ulang. Akibatnya apa? Akibatnya setiap kali makan, insulinnya naik. Dan nanti ketika berapa saat kemudian makan, insulin belum turun. Tapi pankreas dapat info lagi bahwa insulin harus dinaikkan lagi. Makan spike lagi. Terjadi lonjakan lagi. Itulah sebabnya, maka kalau orang yang makan berulang-ulang walaupun sedikit, tidak turun-turun berat badannya. Demikian juga orang yang cuma ngemil saja, berat badannya tidak turun. Kenapa? Karena terjadi spike insulin. Akibatnya gula darah, insulin di dalam darah itu tidak turun-turun. Selama insulin di dalam darah tidak turun-turun, maka lemak tidak dibakar. Kalau kelebihan gula disimpan malahan menjadi lemak. Lemak baru dibakar ketika insulin di dalam darah sudah rendah. Itu artinya kita jangka waktu lama tidak makan. Insulin itu akan luruh kalau tidak ada makanan apa-apa. Jadi makan cemilan sedikit, spike insulin, kemudian dia akan meluruh kira-kira 2 jam. Jadi 2 jam kemudian kalau Anda tidak makan apa-apa, kemungkinan lemak akan dibakar. Kalau Anda sudah kekurangan gula. Tapi kalau tadi Anda makan gulanya masih cukup, ya lemak tidak akan dibakar. Akibatnya, orang yang makan sedikit-sedikit tapi berulang-ulang, atau orang yang suka makan cemilan, berat badannya tidak bisa turun. Tapi kalau orang itu mau memperpanjang keadaan tidak makan, dalam waktu berjam-jam tidak makan, maka akibatnya insulin turun, cadangan gula darah juga habis, maka terjadilah pembakaran lemak menjadi gula darah. Dan lemak yang menjadi gula darah menyebabkan pikiran, otak itu dapat energi yang efektif. Sehingga kalau dia tidur, ya dia akan memerintahkan tidur. Kalau dia ingin bangun, ya dia akan memerintahkan tetap bangun. Pikiran tetap segar. Jadi selama Anda punya cadangan lemak, walaupun Anda tidak makan berjam-jam, 12 jam, 13 jam, 16 jam, bahkan 24 jam, Anda akan terus dapat energi. Energi dari mana? Dari lemak Anda. Dan ketika energi diperoleh dari lemak, maka pikiran Anda, otak Anda menjadi lebih efektif. Pikiran Anda lebih bening. Demikian juga detak jantung Anda lebih baik. Karena gula darah yang dihasilkan oleh pembakaran lemak menghasilkan larutan yang lebih bersifat elektrolit. Sehingga arus listrik di jantung jadi lebih baik. Ditambah lagi lemak Anda dibakar. Artinya apa? Anda bisa menurunkan berat badan. Anda bisa mengurangi kebuncitan perut Anda. Itulah sebabnya. Maka cemilan bisa sebagai pencuri, tapi bisa juga tidak sebagai pencuri. Tidak sebagai pencuri bagaimana? Kalau saya makannya saya ganti nyemil. Kalau saya sudah mau makan cemilan, kepingin cemilan, maka saya makan cemilan. Saya tidak makan yang lainnya. Makan cemilan aja. Sambil nonton TV dan sesudah itu tidak makan apa-apa. Tapi tetap minum. Tidak makan nasi, tidak makan. Saya tetap minum. Teh boleh, kopi boleh, asalkan tidak pakai gula. Sebab gula itu nanti akan dirubah menjadi gula darah. Dan ketika sampai di lidah, sudah lapor kepada pankreas, ada gula. Pankreasnya segera memproduksi insulin, dimasukkan dalam darah, insulin dalam darah naik,
lemak Anda tidak jadi dibakar. Jadi kapan cemilan itu baik? Ketika Anda bisa mengatur bahwa setelah makan cemilan, Anda rela untuk dalam waktu jangka panjang Anda tidak makan berjam-jam. Sehingga kita juga bisa membakar lemak tanpa olahraga. Karena apa? Kalau kita tidak makan dari mulai jam 5, kemudian malam tidur, sampai jam 5 pagi sudah 12 jam. Sehingga Anda tinggal menambah 4 jam lagi, jam 9 Anda makan, Anda sudah 16 jam. Dalam 16 jam, itu pasti lemak Anda sudah mulai dibakar. Nah, nanti setelah 16 jam Anda makan, lihat-lihat jumlah karbohidrat yang Anda makan melebihi atau lebih sedikit daripada yang dibakar selama 16 jam. Kalau melebihi, ya turun berat badan Anda sedikit. Tapi kalau lebih sedikit, turun berat badan Anda akan makin banyak. Jadi, Anda boleh makan cemilan. Asalkan tidak berulang-ulang. Atau asalkan Anda makan dalam tenggang waktu yang tertentu. Dan sesudah itu, Anda merelakan diri untuk berjam-jam tidak makan. Pada dasarnya kita punya 24 jam. Dan berjam-jam itu bisa ditambah tidur. Jadi, orang yang dari jam 5 tidak makan, sampai jam 9, apalagi sampai makan siang baru makan lagi, pasti berat badannya turun. Dengan catatan tentu saja, setelah jam 12 sampai jam 5, tidak makan berlebihan. Kalau makan berlebihan, ya yang dibakar tadi ditambahi, mungkin ditambahi lebih banyak. Ya, berat badan tidak turun. Nah, kalau orang yang seperti itu, memang dia butuh olahraga untuk membuang lagi kalorinya. Jadi, dalam pembicaraan hari ini, yang perlu Anda pegang adalah, yang pertama, walaupun Anda berpuasa, jangka waktu panjang Anda tidak makan apa-apa, selama Anda masih punya lemak di dalam tubuh, Anda akan tetap energetik. Pikiran Anda akan tetap bening dan memperbaiki kesehatan jantung Anda. Lalu berat badan Anda pun akan turun. Asalkan pada waktu makan Anda tidak berlebih. Dan orang yang biasa puasa tidak akan berlebih makannya. Karena lambungnya terlanjur mengecil. Porsinya terlanjur mengecil. Jadi, Anda bisa tidak usah olahraga, tetapi gula darah Anda turun, berat badan Anda turun, kalau Anda mau puasa dalam jangka yang panjang, minimal 12 sampai 16 jam, lebih baik lagi kalau 18 jam, lebih baik kalau Anda cuma makan sehari sekali. Itu paling baik, pasti turun berat badan Anda menjadi drastis. Sampai ketemu.